Baik, pemirsa Lintas Negeri, berjumpa lagi dengan saya Teti Novianti. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu wisata menarik yang ada di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, wisata ini terkenal dengan keajaiban alamnya karena memiliki danau yang kerap berubah-ubah warna, mulai dari warna kuning, warna hijau, bahkan warna biru. Nah, penasaran seperti apa? Yuk ikuti saya. Mendengar banyak cerita, ku pernah punya angan-angan harus menginjakan kaki di tempat itu. Ya, Danau Linau, objek wisata di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara yang begitu tersohor. Maka senangnya ketika kini bisa melihatnya langsung. Tidak jauh ternyata menuju tempat ini dari kota Manado. Setelah dimanjakan dengan alam, melewati jalan berkelok, sampailah aku di sini. Wow, kesan pertama, aku langsung terpesona. Seperti alam di sini sudah menyambutku ramah. Hawa dingin membuatku makin nyaman. Rintik hujan sempat turun perlahan. Membasahi permukaan danau yang tenang ini justru menambah kesan magis. Tak lama kemudian, langit kembali cerah, pelangi membentang anggun di atas Danau Linau. Kemunculan pelangi bak lukisan maestro di negeri para peri. Indah dan menakjubkan, seolah alam sedang memamerkan karya terbaiknya. Sebuah panorama yang begitu indah, nyaris tak ingin aku lewatkan sedetik pun. Semakin lama berada di sini, semakin terasa mengapa Danau Linau begitu dicintai para pelancong. Keindahannya bukan hanya pada udara sejuk yang menyegarkan, melainkan pada perasaan damai tempat ini seakan mengajak siapapun untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan, untuk bernapas dan menikmati momen apa adanya. Selain dimanjakan dengan pemandangan alamnya yang sangat indah dan asri, kesan lain tempat ini pula sangat bersih. Menuju bangunan tempat singgah, pengunjung disambut ramah oleh seorang pekerja di wisata ini. Aku dan pengunjung lain menunjukkan karcis masuk yang ternyata bisa ditukar dengan minuman kopi dan teh gratis. Namun, jika ada pengunjung yang membawa minuman dan makanan dari luar, pekerja wisata akan menahannya. Bisa diambil ketika pengunjung hendak meninggalkan tempat ini. Ternyata aturan itu diberlakukan karena di tempat ini juga dijajakan aneka makanan dan minuman yang tinggal dipilih pembeli. Danau Linau mungkin sepenggal surga. Gugusan bukit, jajaran pohon pinus memanjakan mata mereka yang hobi berwisata. Mendekati senja, tempat ini kian ramai. Oh iya, tidak menyangka bisa bertemu pula dengan rombongan pengunjung dari Gorontalo. Oke, pemirsa, saat ini saya bersama salah seorang pengunjung yang lagi berwisata di Danau Linau. Jadi kita langsung tanya-tanya ya. Ibu, dengan ibu siapa, Ibu? Oh, saya Bu Ani Hasan. Oke, Ibu Hani. Iya, Ini asalnya dari mana kalau boleh tahu, Bu? saya dari Gorontalo. Dari Gorontalo. Iya, Ini apakah pertama kalinya, Bu, berwisata di Danau Linau? alhamdulillah saya baru 3 kali datang ke sini. Karena
karena beberapa waktu yang lalu saya selalu datang dengan rombongan. Ya. Oke. Nah, kedatangan Ibu memang apakah ada enggak ketertarikan Ibu terhadap danau ini sehingga tertarik untuk datang berwisata ke tempat ini, Bu? Ya, alhamdulillah saya ingin berwisata ke sini karena oksigennya masih asli, masih alami. Karena di sini dengan kita berkunjung ke sini, alamnya bagus, juga danaunya indah dipandang, dan saya melihat bagaimana kita belajar lingkungan ini masih asri, seperti itu. Oke, kalau menurut Ibu apa yang membuat danau ini berbeda dari wisata-wisata danau lainnya yang ada di Manado gitu? Ya, baik. Kalau danau di sini itu alhamdulillah menurut penduduk di sini katanya danaunya berubah-ubah warna. Nah, setelah saya cross check ternyata mengapa danaunya berubah warna itu karena yang pertama pengaruh sinar matahari, yang kedua karena adanya mikroalga yang ada di dalam danau. Kan danaunya dalam sehingga kita tidak heran kalau danaunya itu berubah warna. Dan mikroalga yang ada di dalam itu yang menyebabkan danaunya bisa berubah seperti itu. Iya, katanya juga memang ada kandungan belerang di dalam danau ini sehingga memang ada pantulan cat warna sehingga itu membuat menarik. Ya, Bu, bisa Ibu ceritakan seperti apa pemandangan pertama kali Ibu melihat danau ini, Bu? Ya, pertama kali saya berkunjung ke sini karena saya pikir danau ini sama dengan Danau Limboto. Ternyata kalau Danau Limboto itu sudah tidak asli lagi, tapi kalau di sini masih asli, dan saya lihat pencemaran air yang ada di sini itu tidak ada, dan itu memang masih dari sumber air. Terus masyarakat di sini sangat menjaga keasrian alamnya, dan juga kalau saya lihat airnya ini memang benar-benar dari sumber air utama gitu. Dan saya lihat juga di sini tidak ada rumah-rumah, penduduk yang datang juga menjaga keasrian alamnya seperti itu. Beda dengan danau-danau yang lain atau tempat-tempat wisata yang lain, itu sudah tercemar. Bahkan lingkungan yang ada di sekitar itu bisa merusak lingkungan seperti itu. Oke, Ya. jadi memang danau ini memang sangat terlihat masih asri begitu ya, Bu. Iya, Dan betul. selain karena keajaiban alamnya, karena danau ini memang bisa berubah warna mulai dari warna kuning, warna biru, bahkan warna hijau juga itu. Nah, selain ketertarikan terkait danau ini, apalagi yang Ibu lihat dari wisata fasilitas yang ada di sini? Apakah juga sangat memadai atau bagaimana, Bu? Iya, alhamdulillah kalau saya lihat, saya orang biologi kebetulan. Jadi kalau saya melihat dari keanekaragaman tumbuhan, alhamdulillah di sini ada dari tumbuhan tingkat rendah sampai ke tumbuhan tingkat tinggi. Dan juga di sini ketika orang masuk juga langsung diberi suguhkan minuman, makanan, dengan kita hanya memberikan dengan karcis 40.000. Nah, jadi kalau saya lihat, tapi saya belum pernah melihat ada orang yang mengambil ikan, saya belum pernah melihat. Nah, itu yang saya pengen tahu juga kepada masyarakat yang ada di sini, apakah ikannya itu karena di sini mengandung belerang, jangan sampai ikannya beracun. Nah, oleh sebab itu saya pengen tahu apakah ikan yang ada di sini itu dikonsumsi oleh masyarakat atau tidak gitu. Karena ini memang tadi saya lihat warnanya masih hijau. Nah, selama Ibu masih di sini tadi, apakah memang sudah melihat fenomena alam warna danau ini yang sudah berubah-ubah ini, Bu? Karena kebetulan saya datangnya sudah sore, maka kelihatannya ini danaunya hijau. Nah, tapi beberapa waktu yang lalu ketika saya berkunjung ke sini, itu danaunya berubah. Dia agak kebiruan, berarti itu menunjukkan dia dalam. Seperti itu. Karena dengan adanya pantulan langit ke air, itu menyebabkan dia danaunya warna biru. Oke. Nah, selain danau, terkait dengan fasilitas yang ada di sini, spot-spot foto yang ada di sini, toilet, kebersihan yang ada di sini, Ibu melihat ini seperti apa, Bu? Alhamdulillah fasilitasnya memadai, toiletnya bersih, bahkan tempat-tempat duduk itu selalu terjamin kebersihannya, alhamdulillah. Untuk biaya sekitar 40.000 begitu, berarti
maksudnya sangat ini ya, maksudnya murah untuk kita mendapatkan fasilitas yang sangat asri alami seperti ini dengan fasilitas-fasilitas yang sudah menunjang banyak seperti ini. Nah, Ibu mungkin ada sedikit harapannya untuk pengelola maupun pengunjung-pengunjung yang hadir di sini untuk bagaimana tetap melestarikan danau ini sehingga tercipta tetap asri begitu, Bu. Ya, baik, dengan melihat adanya fasilitas yang begitu terjaga, saya mengharapkan kepada para pengunjung agar bagaimana kita menjaga keasrian alam ini dan juga jangan sembarang membuat sampah seperti ini. Karena kalau bukan kita sendiri yang menjaga, siapa lagi? Sehingga harapan saya kepada masyarakat sekitar atau masyarakat pengunjung diharapkan mari kita sama-sama untuk menjaga kelestarian alam agar danau ini tetap asri. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Meske, Oke, Ibu Beske. Ibu asalnya dari mana, Ibu? Gorontalo. Dari Gorontalo. Nah, apakah ini yang pertama kalinya Ibu berwisata ke Danau Linau, Ibu? Pernah dulu ke sini tapi sudah lama sekali karena keluarga saya ada di sebelah sebenarnya di Desa Tondangou. Tapi karena sudah lama sekali, jadi sekarang pas lagi mau liburan, ya sudah datang ke sini dengan teman-teman. Ternyata panoramanya luar biasa. Kita masuk juga karcisnya kita dapat kopinya luar biasa enak, keren. Oh, berarti ini sudah kesekian kalinya. Kesekian kalinya dan tidak bosan lagi ke sini. Tidak bosan lagi. Apa yang membuat Ibu tidak bosan untuk berwisata di sini? Yang pertama pasti pemandangan. Oke. Yang kedua udaranya yang sangat sejuk, luar biasa. Udaranya sangat sejuk dan memang penataan tempat ini untuk spot-spot kita mengambil gambar itu udah pas. Kesan pertama Ibu datang mengunjungi wisata ini tuh bagaimana? Tadi pas masuk kan dulu belum begini. Iya. Jadi pas masuk keren, ternyata so berubah banyak. Kalau dulu kan saya belum ada yang ini. Oke. Ya, dan ternyata makanannya juga ada cucur yang wow, keren, pisang goreng juga yang memang enak, kopi, pokoknya. Berarti sudah banyak perubahan, sudah di-upgrade Ya. sedemikian rupa. Nah, ini katanya juga di sini ada satu hal yang paling menarik di sini karena keajaiban alamnya, Bu. Di sini warna danaunya katanya berubah-ubah. Itu kadang warna hijau, kadang warna biru, bahkan kekuningan. Nah, itu kalau Ibu melihatnya seperti apa? Apakah pernah melihat danau ini berubah-berubah setelah datang kesekian kalinya di sini? Ya, kalau saya perhatikan memang pernah saya ini kan hijaunya hijau sekali. Iya. Hijau. Kadang memang biru ya, agak kebiru-biruan mungkin pengaruh langit atau apa itu keajaiban kita pun tidak tahu seperti apa. Tapi patut kita syukuri ciptaan Allah. Oke. Jadi setiap ke Manado jadi tidak menyempatkan Menyempatkan datang ke sini. Nah, bedanya wisata di Danau Linau ini dengan wisata-wisata lain yang ada di Manado itu apa, Bu? Bedanya suasana alamnya ini tidak ada di tempat lain. Suasana di pegunungan, di danau, tempat danau, spotnya apa ya? Pokoknya enak. Oke, berarti untuk dari segi fasilitasnya sendiri bagaimana, Bu? Apakah Fasilitasnya bagus. fasilitasnya sangat menunjang untuk wisatawan datang berkunjung, sekedar menikmati wisata dan makan-makan di sini bagaimana, Bu? Boleh dijelaskan? Kalau saya lihat tempatnya sudah sangat representatif ya. Untuk kita mau ketemu orang juga, keluarga, mau meeting juga di sini santai. Ada musola saya lihat juga, walaupun di sini mayoritas, tapi saya lihat luar biasa. Ada musola, tempat wudhu, kamar mandinya. Pokoknya kenapa orang pada banyak ke sini itu salah satu. Oke, berarti memang kebersihannya juga memang masih sangat dijaga dari segi toilet, bahkan juga untuk segi harga di sini itu termasuk murah untuk mendapatkan fasilitas Masih terjangkau, sangat terjangkau dengan fasilitas. Fasilitas ini luar biasa. Spotnya itu tidak akan dapat kalau dengan uang karcis masuk yang segitu murah. Kalau menurut Ibu, apa yang perlu dikembangkan atau mungkin sudah seperti ini atau ada lagi yang perlu dikembangkan di danau ini? Inovasi-inovasi yang mungkin pengelola bisa lakukan ke depannya, Bu, untuk danau ini? Mungkin ada lebih besar lagi ya ini ya. Lebih besar lagi. Iya. Lebih besar lagi.
spot-spot untuk Spot-spot, bermain iya. juga. Iya, spot untuk bermain karena ini danau, apa yang kita bisa turun ke bawah. Tapi dengan penjagaan atau saving dengan keamanannya, apa ini bisa kita bikin juga apa namanya itu? Flying Fox. Flying fox boleh karena ini kan danau. Tapi Iya, karena memang sangat menunjang iya, ya Bu, menunjang, untuk- sangat menunjang. Iya. Sangat menunjang. Oke, tapi kalau melihat nih apa tempat-tempat wisata yang ada di Gorontalo representatif tidak untuk orang juga bisa begitu untuk dibuat di Apa yang tidak bisa? Hmm. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah Oke. ketika niat itu ada. Pemerintah yang tahu di mana spot yang mirip-mirip seperti itu. Dan ini sangat langka, sangat laku. Hmm. Bukan hanya lokal, pasti dari luar daerah dan pasti dari luar negeri akan dilirik. Apalagi ada hiu paus, di sekitar situ kita bisa buka seperti ini. Oke, berarti memang ada banyak harapan dan semoga juga di Gorontalo bisa ada Bisa danau ada. Lido seperti ini. Danau Oke, Bu. Lino, di Danau Perintis, danau apa. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, terima Oke. kasih. Konon, Danau Linau terbentuk dari aktivitas vulkanik sekitar 500.000 tahun yang lalu. Akibat letusan gunung berapi Lokon dan Bahau yang meninggalkan belerang dan gas panas di sekitar danau. Menurut cerita, keunikan lain danau ini airnya sering berubah warna, hijau, biru, dan coklat akibat reaksi mineral, belerang, dan cahaya matahari. Perubahan warna ini terjadi secara alami karena kandungan belerang dan pantulan cahaya matahari. Rasanya seperti sedang berdiri di hadapan lukisan alam. Saya melangkah perlahan menyusuri area sekitar danau. Aroma belerang memang cukup terasa, namun justru itulah yang menjadi ciri khas Danau Linau. Uap tipis yang sesekali muncul dari permukaan air menambah kesan eksotis dan misterius. Tak heran jika tempat ini menjadi favorit para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara yang ingin menikmati sisi lain keindahan Sulawesi Utara. Oke, baik pemirsa, saat ini saya bersama salah seorang pengelola yang ada di wisata Danau Lino. Nah, kita tanya-tanya dulu ya. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Alri. Oke, Bapak Ade. Boleh dijelaskan, Pak, sejarah Danau Lino ini sudah ada sejak tahun berapa sih, Pak? Kalau untuk Cafe Linau, dia sudah ada dari sejak tahun 2007. Kelolanya dulu waktu masih di pinggir danau, kemudian direnovasi karena pengunjung sudah mulai banyak, jadi pindah di sini, jadi pindah di atas di sini. Sekitaran 2018 sampai sekarang operasional sampai Oke, berarti pada saat 2007 itu memang cuma danaunya saja dan setelah itu diperbarui sampai di tahun 2018 itu sudah banyak bangunan begitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang menarik dari Danau Lino ini, Pak? Kalau dari Danau Lino ini biasanya orang datang karena mungkin alamnya ya, karena dingin biasa. Kemudian orang dari kota misalnya datang cari suasana yang lebih adem kayaknya. Dan juga danaunya itu kalau pada saat terik matahari dia bisa ada dua warna. Mungkin karena pengaruh matahari, juga karena ada mengandung belerang. Jadi dia jadi warna hijau lebih muda dan hijau air begitu.
Oh, berarti itu ada pengaruh dari pantulan cahaya Iya, matahari. matahari. Nah, kalau misalkan ini kan sekarang musim hujan ya. Kalau Nah, saat ini berarti warnanya warna apa? Iya, kalau saat ini ya warna danaunya saja warna hijau tua. Gitu. Tapi kalau dia memang matahari pas terik, dia ada lebih muda lagi. Jadi ada batasnya ada dua. Jadi warna hijau muda, hijau danau. Itu sebenarnya kenapa sih Pak? Selain dari karena ada bias cahaya matahari Iya, sehingga karena ada menghasilkan. pengaruh belerang. Iya, jadi danau itu di pinggir kan ada yang tanah putih itu, dia itu mengandung belerang. Jadi mungkin air dari situ tercampur dengan danau, begitu. Oh, berarti Jadi warnanya hijau. oh, jadi perubahan warna ini terjadi karena selain pantulan sinar matahari, itu juga karena ada kandungan belerang di Iya. dalam danau itu sendiri. Nah, kalau misalkan boleh tahu juga selain danau yang menjadi ketertarikan utama yang ada di sini, fasilitas-fasilitas yang ada di sini tuh apa-apa saja ya, Pak untuk pengunjung? Kalau di sini ya biasanya orang karena kita buka restoran di sini, juga mungkin kedepannya ada resort, tapi di bawah masih sementara jalan. Mungkin tahun depan dia mungkin running untuk resort. Tapi untuk saat ini baru restoran aja. Nah, saya lihat ini kan sebelumnya banyak pengunjung yang mengatakan bahwa sebelumnya ini belum seperti ini ya, belum Iya. bangunan-bangunannya belum seperti ini. Nah, ini bangunan seperti ini mungkin bagaimana? Apa banyak sekali juga spot-spot foto yang ada di beberapa bangunan yang ada di sini atau bagaimana Pak? Iya, kalau spot fotonya biasanya mereka turun ke danau, pinggiran danau. Karena di bawah di situ juga boleh di pinggir danau itu banyak burung-burung yang liar, boleh foto-foto. Mereka juga sudah sedikit jinak, jadi kalau ada aktivitas orang nggak mau lari. Oh, oke. Nah, untuk antusias pengunjung sendiri Pak, banyak nggak? Setiap harinya itu berapa pengunjung yang Kalau- datang ke sini? Kalau saat ini, kalau hari mungkin kalau weekend pengunjungnya naik, apalagi ini menyongsong Natal, tahun baru, liburan panjang ya pasti banyak. Nah, terakhir mungkin Pak harapannya mungkin untuk pemerintah juga bagaimana mengembangkan fasilitas transportasi mungkin di sini, akses jalan mungkin, dan mungkin juga untuk pengelola di kawasan wisata Danau Lina ini apa harapannya? Dan untuk pengunjung juga apa harapannya? Mungkin boleh Pak. Ya mungkin untuk pemerintah ya, ini karena akses kemari kan melewati sedikit hutan-hutan, jadi mungkin untuk penerangan aja mungkin begitu pemerintah bisa memfasilitasi untuk penerangan, karena menuju ke daerah sini juga kan melewati hutan kayaknya, sedikit hutan lah gitu. Kalau untuk pengembang mungkin setiap mungkin kedepannya mungkin lebih dikembangkan lagi ya, untuk Danau Lino ini. Danau Lina ini. Untuk pengunjung semoga terhibur kalau datang di Danau Lino, bisa kembali boleh fresh lagi untuk kembali kerja, mungkin begitu. Oke, baik, terima kasih Ya, banyak makasih. Bapak ya. Jelang perginya sang surya, tempat ini kian ramai. Sejumlah pengunjung yang beragama Islam terlihat ke tempat wudhu untuk bersiap melaksanakan sholat maghrib. Di sini, pengelola wisata memang menyiapkan tempat agar umat Islam bisa menunaikan kewajiban untuk mendirikan sholat. Sementara pengunjung lain masih asyik berawal foto, ada yang sendiri, berdua, dan juga beramai-ramai. Sebenarnya belum puas menikmati pesona Danau Lino. Semoga ku bisa kembali lagi beradu pandang menikmati seluruh keindahanmu.
Bisa tidak terasa kita sampai di penghujung acara. Jadi memang Danau Lino ini selain terkenal dengan pemandangan alamnya yang luar biasa dan warnanya juga kerap kali berubah, di balik keunikannya itu ada cerita alam yang patut kita jaga. Jadi jika Anda berkunjung ke sini, jangan lupa untuk menjaga alamnya ya. Sampai jumpa di Lintas Negeri selanjutnya.